Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Apriani, NIM 2030603234. Dosen Bapak Friski Danur Rahmat SEMAK. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Langsung saja, yang pertama yaitu harta atau aset. Pengertian aktiva atau aset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta kekayaan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata, seperti hak paten. Nah, di sini terdapat 3 sifat utama dari suatu aset atau aktiva, yaitu kepemilikan, nilai ekonomi, dan sumber daya. Kepemilikan aset mewakili suatu kepemilikan yang pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai dan setara kas. Nilai ekonomi aset memiliki nilai ekonomi dan dapat ditukar atau dijual. Sumber daya aset adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan, memanfaatkan ekonomi di masa depan. Di sini juga ada contoh akun harta, yaitu kas, merupakan aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Surat-surat berharga atau efek adalah surat yang dimiliki perusahaan untuk diperjualbelikan guna untuk memanfaatkan dana kas atau bank yang dipakai. Wesel atau tagih adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Piutang adalah tagihan pada pihak lain, baik perorangan maupun badan usaha. Persediaan barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual dalam perusahaan dagang. Perlengkapan barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan diperkirakan habis dipakai dalam setahun. Beban dibayar di muka, berarti biaya yang telah dibayar, tetapi manfaat dari pembayaran belum diperoleh atau digunakan. Penyertaan atau investasi adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, atau suatu surat berharga lainnya. Harta tetap adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari setahun, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Harta tak berwujud adalah yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Dan yang kedua yaitu utang atau liability. Secara umum, pengertian utang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan segera dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan pengertian utang dalam akuntansi adalah pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Di sini juga ada contoh akun utang. Yang pertama yaitu utang lancar. Utang lancar yaitu kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari setahun. Utang lancar meliputi wesel besar, utang usaha, biaya yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Wesel besar yaitu utang yang disertai promise. Utang usaha yaitu kewajiban yang timbul karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Biaya yang harus dibayar yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Misalnya utang sewa, utang gaji, dan utang bunga.
pendapatan diterima di muka, yaitu kewajiban yang disebabkan perusahaan menerima lebih dahulu uang, sedangkan penyerahan barang atau jasa belum dilakukan. Dan yang kedua yaitu utang jangka panjang, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam hutang jangka panjang perusahaan. Contohnya, hutang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh pihak peminjam hutang. Jenis ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Hutang bank, hutang hipotek, hutang obligasi, atau pemberian pinjaman. Yang ketiga, hutang-hutang lain. Hutang kepada direksi atau pemegang saham. Yang dimaksud dengan hutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi adalah pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal atau pembelian barang dan jasa maupun pinjaman yang diperoleh dari perusahaan afiliasi. Dan yang terakhir yaitu akun modal atau equity. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseorangan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham. Modal TNX, modal dan modal saham. Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas atau PT yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Tingkat kepemilikan pemegang saham terdapat perusahaan tergantung seberapa besar bagian saham yang dikuasai. Di sini juga ada hak pemegang saham, yaitu yang pertama, hak berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. Yang kedua, hak untuk memperoleh laba dari perusahaan atau dividen. Yang ketiga, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan proporsi kepemilikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, hak untuk menerima pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.